Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amin. Anak-anakku yang ibu cintai, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi ujian pada saat sekarang ini dengan adanya COVID-19. Walaupun begitu, kita masih tetap bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sistem daring. Ibu harapkan kalian tetap semangat dalam memahami dan mencermati materi yang akan ibu sampaikan. Kalian harus tetap konsisten walaupun dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan ini. Anak-anakku yang ibu cintai, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Quran, maka ia akan memperoleh pahala satu amal kebaikan, dan satu amal kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kali. Saya mengatakan bahwa alif lam mim itu bukanlah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Menurut hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa dengan membaca Al-Quran menjadi pahala bagi kita. Satu huruf dikalikan menjadi 10 kebaikan. Apalagi kalau kita membaca satu kata, satu kalimat, satu ayat, bahkan satu surat, beribu-ribu kebaikan, beribu-ribu pahala yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran. Anak-anakku, akan tetapi dalam membaca Al-Quran itu tidak asal. Dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4 dikatakan, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Menurut Imam Ali bin Abi Thalib, tartil di sana memiliki pengertian, yaitu dapat mengetahui hukum-hukum tajwid atau mengetahui tempat-tempat wakof atau tempat-tempat berhenti. Maka dengan adanya tajwidul Quran ini diharapkan kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah yang semestinya. Pada pertemuan sebelumnya, ibu membahas tentang hukum nun mati dan tanwin serta hukum mim mati. Pada pertemuan ketiga ini, ibu akan membahas tentang hukum bacaan mad serta tafkhim dan tarkik. Langsung saja pada materi hukum bacaan mad, kalian bisa lihat di PowerPoint. Arti mad. Mad itu adalah isim masdar dari kata madda yamuddu maddan, yang mempunyai arti panjang atau memanjangkan. Menurut sebagian ulama, mad juga mempunyai arti ziyadah atau bertambah. Sedangkan menurut istilah, mad adalah membaca panjang bacaan ketika ada huruf mad. Itu pengertian dari mad. Kemudian di sini jenis-jenis mad terbagi menjadi 2. Ada mad asli dan mad far'i. Kita bisa lihat di sini di bagan, ternyata pembagian mad itu sangat banyak.
Mad itu terbagi menjadi mad tobi'i atau mad asli dan mad far'i. Mad far'i terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada karena hamzah dan karena sukun. Karena hamzah terbagi menjadi beberapa lagi, karena sukun terbagi menjadi beberapa lagi. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada 4 mad, yaitu mad tobi'i, kemudian mad badal, mad lin, dan juga mad tamkin. Langsung saja, yang pertama mad asli atau mad tobi'i. Mad asli atau mad tobi'i adalah mad yang berdiri sendiri karena zat huruf mad itu sendiri. Mad asli atau mad tobi'i terjadi apabila yang pertama huruf yang berharokat fathah bertemu dengan alif, huruf yang berharokat kasroh bertemu dengan huruf ya mati, huruf yang berharokat dhammah bertemu dengan wawu mati. Kemudian panjang mad asli atau mad tobi'i itu 1 alif atau 2 harokat, baik dibaca saat wasol maupun saat wakof. Kalian bisa lihat di layar contohnya. Yang pertama, di sini alladzina, ya mati, sebelum ya mati huruf za berharokat kasroh, maka ini adalah mad tobi'i. Kemudian wawu mati sebelumnya huruf jim yang berharokat dhammah. Contoh yang kedua, Rabbana sebelum alif berharokat fathah, kemudian di sini lam juga sebelum alif berharokat fathah, sebelum dhammah berharokat sebelum wawu berharokat dhammah. Nah, ini adalah contoh dari mad tobi'i yang panjangnya dibaca 2 harokat. Sekarang Ibu akan mempraktekkan di sini, kalian ikuti di rumah ya. Alladzina ukhriju. Baik, contoh yang kedua. Rabbana la taj'alu. Ya. Ingat ya, bahwa mad asli itu 2 harokat. Kemudian yang selanjutnya mad far'i. Mad far'i itu secara bahasa adalah cabang. Menurut istilah, mad yang merupakan hukum tambahan dari mad asli sebagai hukum asalnya. Kemudian mad far'i itu panjangnya lebih panjang daripada mad asli, disebabkan karena bertemu dengan hamzah, huruf sukun murni, dan sukun karena wakof. Kita akan bahas yang pertama dari mad far'i itu, bagian dari mad far'i, mad badal. Apabila ada 2 buah huruf hamzah, hamzah yang pertama berharokat, sedangkan hamzah yang kedua sukun atau mati. Kemudian yang kedua ini diganti dengan alif apabila sebelumnya berharokat fathah, wawu apabila sebelumnya berharokat dhammah, dan ya apabila hamzah yang pertama berharokat kasroh. Dibacanya 2 harokat. Coba kalian lihat contoh. Imanan. Itu dalam tasrif, bacaan aslinya adalah imanan. I yang pertama berharokat kasroh, hamzah yang kedua berharokat sukun. Karena ada 2 hamzah dalam satu kata ini, maka hamzah yang kedua diganti dengan huruf ya karena sebelumnya berharokat kasroh. Kemudian contoh yang kedua, utu. Nah, wawu ini adalah sebagai pengganti dari hamzah sukun sebelumnya. Kemudian yang ketiga, amanu. Asalnya dalam tasrif itu amanu. A yang pertama fathah, A yang kedua sukun, tapi yang sukun ini diganti menjadi alif. Baik, kita baca bersama-sama contoh dari mad badal. Ibu 1 kali, kalian 1 kali di rumah. Imana, utu,
amanu. Ya, langsung saja pada materi madlain atau madlin. Madlain itu apabila salah satu huruf hijaiyah bertemu dengan wawu atau ya. Nah, huruf sebelum wawu dan ya ini berharokat fathah. Kalian bisa lihat contoh di sini, banyak ditemukan dalam surat Al-Quraisy. Kita baca bersama-sama, ibu satu kali, kalian satu kali ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama ya. Li'ilafi Quraisy. Jadi Quraisy bukan Quraisy. Bukan Quraisy tapi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Silakan ikuti. Falyabudu rabb hadzal bait. Alladzi at'amahum wa amanahum min khawf. Ya, itu madlin. Langsung pada pembahasan mad tamkin. Mad tamkin adalah huruf yang bertasydid dan berharokat kasroh bertemu dengan huruf yang berharokat sukun. Panjangnya 2 harokat. Langsung saja ke contoh. Lihat di sini huyitun. Ya yang pertama itu berharokat tasydid dan berharokat kasroh, sedangkan ya yang kedua berharokat sukun. Maka ini adalah contoh dari mad tamkin. Mari kita baca bersama-sama contoh dari mad tamkin. Ibu satu kali, kalian satu kali di rumah. Huyitun. Ummiyina. Wan nabiyina. Nah, itu pembahasan yang kita bahas sebagian dari hukum mad. Sebenarnya mad itu banyak macamnya, tapi yang kita bahas pada pertemuan kali ini hanya 4 saja. Tadi sudah ibu sampaikan, yaitu mad badal, terus madlain atau madlin, mad tamkin, dan mad asli atau mad tabi'i. Baik anak-anak, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang tafkhim dan tarqiq. Sebelumnya kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu huruf-huruf isti'la. Huruf isti'la itu ada 7. Kha, sha, do, gha, to, ko, dan zo. Huruf-huruf isti'la dibaca dengan tafkhim atau dengan tebal dengan 2 tingkatan. Yang pertama tingkatan yang kuat, yang kedua tingkatan yang ringan. Tafkhim yang kuat ketika huruf-huruf isti'la tersebut berharokat fathah atau doma, dan ketika sukun di mana sebelumnya berharokat fathah atau doma. Kalian bisa lihat di contoh. Di sini alladzina yudhahiruna. Huruf isti'lanya adalah huruf dha. Maka dha harus dibaca tebal. Kemudian contoh yang kedua, yukhribuna. Huruf isti'la pada contoh kedua ini adalah kha. Maka harus dibaca tebal karena sebelumnya berharokat dhammah. Mari kita sama-sama baca dan praktekkan contoh dari huruf isti'la yang dibaca tafkhim. Alladzina yudhahiruna minkum. Yukhribuna buyutahum.
Nah, itu ya. Kemudian tingkatan yang kedua, tafkhim, tebal tapi ringan. Dimana apabila berharokat kasroh atau sukun sebelumnya berharokat kasroh. Lihat di sini contohnya ada dua. Contoh yang pertama, Rabbana ighfir lana wali ikhwanina, ikhwanina. Bukan jangan terlalu tebal. Tafhimnya tidak kuat. Tapi ini tafhimnya ringan. Wali ikhwanina. Kemudian contoh yang kedua, lihat di sini huruf isti'lanya huruf dha. Tawallau qauman ghadiballahu alaihim. Tebal tapi tidak terlalu tebal. Baik, kita praktekkan bersama-sama cara membacanya. Ibu satu kali, kalian satu kali. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Tawallau qauman ghadiballahu alaihim. Nah, itu huruf isti'la. Kemudian yang selanjutnya huruf-huruf istifal. Huruf istifal itu adalah huruf-huruf selain huruf isti'la tadi, juga selain huruf ro dan lam pada lafadz jalalah. Ro dan lam pada lafadz jalalah ini harus dibaca tafkhim atau tarkik atau boleh antara keduanya. Kita bahas satu persatu hukum bacaan lam terlebih dahulu. Ada yang tafkhim dan ada yang tarkik. Tafkhim, apabila lam dalam perkataan Allah didahului oleh fathah atau dhammah, maka harus dibaca tebal atau tafkhim. Syahidallahi, bukan syahidallahi. Sering ibu mendengar ada murid yang membaca syahidallahi, tapi harus tebal ya. Kemudian Rasulullahi, Allahumma, wallahi. Baik, kita praktekkan bersama-sama. Kita praktekkan dua contoh saja. Syahidallahi, Rasulullahi. Nah, yang kedua, lafadz lam dibaca tarkik. Apabila lam dalam perkataan Allah didahului oleh kasroh dan semua lam yang tidak di dalam perkataan Allah, maka harus dibaca tipis atau tarkik. Lihat di sini contohnya, bismillahi, bukan bismillahi. Bismillahi ya cara membacanya. Karena sebelum lafadz Allah ini berharokat kasroh. Billahi walahul hamdu wa 'allama. Mari kita baca bersama-sama, praktekkan. Bismillahi, billahi. Ya. Sekarang hukum bacaan ro. Ada tafkhim, tarkik dan boleh antara keduanya. Sekarang yang tafkhim. Apabila ro berharokat fathah atau dhammah. Rabbana itu kan fathah. Tahawurakuma, maka ro-nya harus tebal. Rabbana tahawurakuma. Ya, praktekkan. Rabbana. Ya, sekarang yang kedua, apabila huruf ro berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Lihat di sini, huruf ro-nya sukun, sebelumnya berharokat fathah. Kita praktekkan satu contoh saja. Wa arsala. Bukan wa ar. Jadi tidak boleh tipis tapi harus tebal. Wa arsala. Ya, terus yang ketiga, apabila ada ro sukun atau mati dan huruf sebelumnya berharokat kasroh aridoh atau kasroh yang bukan asli, yaitu kasroh yang terdapat pada hamzah wasol, tetapi diwasolkan dibaca sambung, hamzah itu tidak terbaca. Lihat di sini contohnya biar kalian paham. Amir tabu asalnya itu adalah ami irtabu, tapi alif yang di sana tidak dibaca.
menjadi amir tabu, menjadi tafkhim atau tebal. Kemudian yang selanjutnya, ketika ro sukun yang bertemu harokat kasroh, yang sebelumnya berharokat kasroh dan sesudahnya istiqla tapi tidak berkasroh, serta dalam satu kalimat. Lihat, di sini ro-nya sukun, sebelumnya kasroh, sesudahnya bukan istiqla, juga bukan berharokat kasroh. Ini harus dibaca tebal. Ayo praktekkan. Mirsod. Nah, tafkhim yang terakhir, ketika ro sukun karena waqaf dan sebelumnya berharokat fathah atau domah. Lihat di sini ada ro sukun, sebelumnya berharokat fathah atau domah, juga ini adalah waqaf. Mari kita praktikkan bersama-sama. Fa'tabiru ya ulil absar. Nah, itu pembahasan tafkhim. Yang selanjutnya tarkib. Yang pertama, apabila ro berharokat kasroh atau kasrota ini. Rihlatun. Ayo ikuti, rihlatun. Kemudian, apabila ro sukun didahului oleh huruf yang berharokat kasroh dan sesudahnya tidak ada huruf istiqla. Di sini ro sukun sebelumnya berharokat kasroh dan huruf ain bukanlah huruf istiqla. Fir'auna, bukan fir, bukan tebal tapi fir'auna. Kemudian ro berharokat domah atau domatain dan huruf sebelumnya ya sukun dan ro-nya waqaf. Langsung ke contoh, lihat di sini. Qadir. Ayo praktekkan. Qadir. Ro-nya domatain, sebelumnya ya sukun. Kemudian tarkik yang terakhir, apabila ro sukun karena waqaf, sebelumnya bukan huruf istiqla. Di sini ro sukun waqaf, sebelumnya bukan huruf istiqla. Kaf itu bukan huruf istiqla. Ayo kita baca bersama-sama. Dzikr. Tipis saja ya. Kemudian ya, sekarang yang boleh dibaca tafkhim atau tarkik, boleh pilih di antara keduanya. Ketika ro sukun sebelum huruf dengan harokat kasroh dan sesudahnya istiqla dengan kasroh. Lihat di contoh. Ro sukun sebelumnya kasroh, sesudahnya huruf istiqla. Oh, itu huruf istiqla dan kasroh. Dibacanya boleh tafkhim, boleh tarkik. Kemudian yang selanjutnya, ketika ro sukun karena waqaf, sebelumnya huruf istiqla, sukun yang diawali dengan harokat kasroh. Lihat di sini huruf ro sukun waqaf, to-nya huruf istiqla juga sukun, sebelumnya lagi kasroh. Yang ketiga yang boleh dibaca tafkhim atau tarkik, ro sukun karena waqaf dan setelahnya ya terdapat ya yang terbuang. Di sini walaili idza yas'a. Nah, anak-anak, itu materi yang dapat Ibu sampaikan tentang tafkhim dan tarkik serta macam-macam hukum mad yang 4 tadi. Anak-anakku sekalian, Ibu mengajak kepada kalian, mari kita sama-sama untuk mencintai Al-Quran, mulai dari membacanya, kemudian menghafalkannya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian harus kita ingat bahwa Al-Quran itu adalah pedoman, bukan pajangan. Maka dari itu, mari kita sama-sama membaca Al-Quran, mulai dari 1 ayat dulu, beberapa ayat sampai 1 surat. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, bacalah Quran karena dia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat atau penolong. Mari kita sama-sama basahi bibir ini dengan membaca Al-Quran dan memahami maknanya, agar keistimewaan Al-Quran bukan hanya sekedar ritme, huruf atau nada bacaannya, akan tetapi keistimewaan Al-Quran merasuk ke dalam jiwa dan kita menjadi
lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Tetap semangat anak-anak. Apabila ada hal-hal yang tidak kalian pahami, silahkan tanyakan ke ibu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.